잘 나. Film dibuka dengan seorang bocah perempuan 8 tahun yang penuh luka berlari ketakutan di dalam hutan. Ia dikejar oleh beberapa pria menggunakan anjing pelacak. Scene berpindah ke sebuah lab penelitian rahasia milik Dr. Bike, di mana telah terjadi pembantaian di fasilitas laboratorium tersebut. Dari sekian banyak bocil yang dijadikan eksperimen, hanya 2 yang berhasil kabur dan sisanya tewas. Mereka sengaja dilenyapkan karena dianggap produk gagal. Sayangnya, 1 bocah laki-laki berhasil tertangkap. Karena memiliki kemampuan bertahan hidup, bocah tersebut akan kembali menjalani uji coba. Dr. Bike memberi perintah kepada wakilnya Mr. Choi agar segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor pusat atau markas utama, bahwa hanya 1 anak yang bisa digunakan dan menganggap bocah perempuan di awal scene tadi berstatus non-aktif, walaupun ia satu-satunya ia termasuk kelas 1, atau memiliki level tertinggi dari yang lainnya. Karena Dr. Bike yakin, bocil itu tak akan mampu bertahan hidup dalam keadaan penuh luka, namun ia tetap memerintahkan Mr. Choi menemukan jasadnya. Kita flashback ke kejadian sebelum pembantaian. Beberapa ilmuwan bergelar profesor bergabung bersama Dr. Bike menciptakan anak-anak jenius yang bisa menguasai semua keahlian. Namun dengan kemampuan Jayun yang berada di level 1, bahkan menghampiri kesempurnaan, membuat mereka semua ketakutan, karena gerakan cepat dan insting membunuh di tingkatan tersebut tak akan bisa dikendalikan. Untuk itu mereka semua sepakat memusnahkan semua anak-anak yang berada di level 1. Ketika bocil laki-laki itu tertangkap, Dr. Bike berniat memperbaikinya agar bisa dikendalikan. Meskipun ia berhasil melakukannya, tapi ia tak bisa menjadikannya seperti Jayun yang menghampiri kesempurnaan. Itu sebabnya Jayun disebut anak spesial yang mendapat julukan penyihir. Sementara itu di sebuah peternakan milik keluarga Go, Pak Go tanpa sengaja menemukan tubuh bocil perempuan itu dalam keadaan pingsan. Menurut dokter, keadaannya baik-baik saja dan akan segera pulih. Hanya saja cedera di kepalanya memungkinkan ia mengalami amnesia. Karena tak memiliki anak, mereka berdua memutuskan mengadopsinya dan diberi nama Go Jayun. Singkat cerita 10 tahun pun berlalu. Kini Jayun telah beranjak remaja. Ia menjalani kehidupan normal seperti anak pada umumnya. Sebagai anak dari peternak sapi, Jayun merupakan anak yang berbakti dan sangat sayang kepada orang tuanya. Ketika ayahnya sakit, Jayunlah yang menggantikan sang ayah mengambil pakan ternak ke toko langganan ayahnya. Sesampainya di rumah, sang ayah memarahinya karena selalu membawa mobil sendirian. Namun ia meminta ayahnya untuk tidak terlalu capek karena kondisinya yang belum pulih. Ia menemui sang ibu yang mengidap demensia akibat penyakit Alzheimer, atau pikun. Terlihat kehidupan Jayun sangatlah bahagia, walaupun sebenarnya ia sering mengalami sakit kepala yang luar biasa sakitnya. Namun ia tak pernah memberitahu kedua orang tuanya. Ia malah sibuk mencari tahu penyakit ibunya dan berharap suatu saat bisa menyembuhkannya. Keesokan paginya, seperti biasa, Jayun berangkat sekolah bersama sahabatnya Mi-ung-hee. Di bus, Mi-ung-hee melihat iklan ajang pencari bakat dengan hadiah 30 juta. Ia yang mengetahui keluarga Jayun lagi membutuhkan uang, meminta Jayun mengikuti audisi tersebut. Demi pengobatan sang ibu dan bayar utang pakan ternak, Jayun langsung menyetujui saran sahabatnya tersebut. Menjadi anak berprestasi di sekolah dan punya bakat menyanyi membuat Jayun dengan mudah lolos audisi. Ia bahkan mendapatkan nilai tertinggi karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu sulap. Ia pun mendapat dukungan dari orang tuanya. Akan tetapi ibu dan ayah terlihat khawatir dengan sulap yang ditampilkan Jayun. Selama ini mereka tak mengetahui Jayun bisa sulap. Mereka takut Jayun akan menjadi incaran banyak orang, menjadi terkenal dan pergi meninggalkan mereka. Jayun meyakinkan orang tuanya bahwa itu takkan terjadi, karena tujuan ia melakukan semua itu hanya demi uang untuk biaya berobat ibu dan bayar hutang. Sesampainya di kamar, sakit kepala Jayun kumat. Karena malam itu Mi-ung-hee nginap di rumahnya, ia berusaha menahan rasa sakitnya. Menurut dokter, Jayun harus segera mendapatkan donor transplantasi sumsum tulang orang tua kandungnya. Ia hanya punya waktu 1 bulan sebelum meninggal. Tak jauh dari rumahnya nampak Mr. Choi sedang mengawasi kediamannya. Itu artinya, mereka telah mengetahui identitas Jayun. Keesokan harinya sepulang sekolah, mereka kembali ke Seoul menggunakan kereta mengikuti kompetisi tahap selanjutnya. Lagi asik ngobrol, seorang pria tampan bernama Gong Ja tiba-tiba menertawakan tingkah laku mereka. Ia mengaku kenal dengan Jayun, bahkan mereka saling mengenal sejak kecil.
Ia memanggil Jayun dengan sebutan penyihir, yang artinya Gongja adalah salah satu anak eksperimen Dr. Baik. Namun Jayun yang kehilangan ingatannya tak merasa mengenal Gongja. Ia malah bingung dengan semua yang diucapkan pria asing itu. Dan tiba-tiba, Jayun terdiam dengan mata berkaca-kaca. Myung-hee langsung memarahi Gongja. 또 보자 우리. Kesal Jayun tak mengenalnya, ia melampiaskan amarahnya pada pria parubaya yang tak sengaja menabraknya. Singkat cerita, tibalah giliran Jayun tampil. Dokter Baik terlihat kegirangan melihat penampilan Jayun. Ia tak menyangka anak hasil eksperimennya bisa menjalani kehidupan normal di luar sana. Kembali ke Jayun, ia akhirnya lolos ke babak berikutnya. Namun saat keluar, sakit kepalanya kumat lagi dibarengi mimisan. Ia terpaksa lari ke toilet agar Myung-hee tak melihatnya. Di depan gedung, anak buah Dokter Baik yang menyamar sebagai agensi PH atau rumah produksi, berniat menculiknya dengan alasan tertarik akan bakat yang dimiliki Jayun. Namun Myung-hee langsung menariknya pergi menggunakan taksi. Sesampainya di kampung halaman, tepat di depan stasiun kereta, Gongja kembali muncul. Ia memperingatkan Jayun bahwa orang tuanya sudah tua, ia harus segera pulang. Sadar bahwa itu adalah ancaman, Jayun langsung berlari diikuti Myung-hee yang baru keluar dari toilet. Ia meminta Myung-hee menelpon ayahnya yang seorang polisi untuk memeriksa keadaan orang tua Jayun di rumah. Scene berpindah ke kediaman Pago, di mana Gongja bersama teman-temannya sudah berada di halaman rumah. Tak lama kemudian, ayah Myung-hee bernama Dok Yung-jang tiba. Pado langsung memeriksa identitas orang-orang yang berada di dalam mobil. Beberapa saat kemudian, Jayun dan Myung-hee juga tiba. Melihat mobil polisi kosong, ia panik berlari ke dalam rumah. Alhamdulillahnya, mereka semua baik-baik saja. Singkat cerita, ketika hendak pulang, Pado memberitahu Jayun soal sekelompok orang mencurigakan yang mencari Jayun adalah warga negara asing. Anehnya, setelah dilakukan pengecekan, data mereka tidak ditemukan. Namun Jayun benar-benar tak mengenal mereka. Scene berpindah ke sebuah restoran, di mana Dokter Baik meminta Mr. Choi meninggalkan Korea sementara waktu dan tak ikut campur soal Jayun. Terlihat Mr. Choi tak senang dengan keputusan itu, namun ia terpaksa harus menurutnya. Alasan Dokter Baik melakukan itu karena Mr. Choi tak setuju membiarkan Jayun hidup, mengingat dia adalah monster yang sangat berbahaya. Dokter Baik jelas tidak akan menghancurkan produk terbaiknya itu. Mr. Choi lantas menemui salah satu ilmuwan yang pernah terlibat dalam eksperimen Jayun. Kita sebut saja Prof. Prof memerintahkan Choi untuk segera membunuh Jayun dan mengambil otaknya tanpa sepengetahuan Dokter Baik. Otak Jayun nantinya akan dijadikan obat untuk menyembuhkan tangan Mr. Choi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sakit kepala Jayun kembali kumat. Di saat bersamaan, beberapa anak buah Mr. Choi sudah berada di dalam rumah Jayun dan hal itu langsung diketahui Jayun. Merasa orang tuanya dalam bahaya, Jayun bergegas keluar kamar. Namun ia langsung ditodong pistol. Begitupun Myung-hee. Seorang pria menyapanya dengan penyihir kecil. Ia berkata luka yang dialaminya adalah ulah Jayun. Namun tetap saja Jayun tak bisa mengingatnya dan berkata bahwa mereka salah orang. Untuk membuktikan ucapan Jayun, mereka melukai leher Myung-hee berniat membunuhnya. Spontan saja, ekspresi Jayun berubah dan langsung membantai semua yang berada di tempat itu tanpa tersisa. Melihat pistol di tangannya, ia ketakutan dan gemetaran. Myung pun demikian. Ia sok melihat sahabatnya dari kecil bisa seperti itu. Tak lama kemudian Gongja bersama rekannya datang. Mereka sangat kagum melihat kemampuan dan kekuatan Jayun. Dengan begitu sudah cukup membuktikan bahwa Jayun adalah bagian dari mereka. Menjadi anak berprestasi di sekolah dan memiliki banyak bakat adalah bukti lain bahwa Jayun bukan manusia pada umumnya. Ia meminta Jayun segera ikut bersama mereka, jika tak ingin kehilangan nyawa orang tuanya dan Myung-hee. Meskipun begitu, Jayun tetap ingin tahu siapa mereka sebenarnya karena dia benar-benar tak mengingatnya sama sekali. Gongja berkata jika ia ingin ingatannya kembali, ikutlah bersama mereka. Dengan terpaksa Jayun menurutnya. Myung-hee yang awalnya takut pada Jayun, melarangnya pergi.
Namun Jayun berjanji akan segera kembali dan menitipkan kedua orang tuanya pada Myung-hee. Dalam perjalanan, Gongja mengakui kejeniusan Jayun. Meskipun saat itu usianya baru 8 tahun, namun Jayun sudah merencanakan pelariannya dan memilih orang tua angkat yang sempurna. Itu artinya, Jayun sengaja ingin diadopsi oleh keluarga Pak Go yang baru saja kehilangan anak dan cucunya akibat kecelakaan mobil. Sementara itu Mr. Choi yang merasa misi membunuh Jayun gagal, segera mengumpulkan anak buahnya menuju lab penelitian Dr. Baik. Ia mencoba menelpon Dr. Baik namun diabaikan. Scene berpindah ke markas Dr. Baik, di mana Jayun segera diamankan di ruang lab dengan fasilitas lengkap, seperti laser pendeteksi kerja otak. Kaca di depannya adalah tempat Dr. Baik berada. Karena Jayun masih tak mengingat apapun tentang mereka, Dr. Baik memerintahkan anak buahnya menyuntikkan serum ke tubuh Jayun. Dan seketika itu juga, ingatan Jayun kembali. Ia mengucapkan bahwa Jayun adalah satu-satunya hasil percobaan terbaiknya yang pernah ada. Lalu kenapa mereka harus dibunuh? Tanya Jayun. Ia berkata, karena kemampuan Jayun melebihi target yang seharusnya dan itu akan membahayakan nyawa mereka. Selama ini, dokter yakin, rasa sakit di kepala Jayun akan membunuhnya secara perlahan, jika tak mendapat penanganan khusus dari ahli beda otak terbaik seperti Dr. Baik. Namun anehnya Jayun masih bisa bertahan hidup, di mana seharusnya otak Jayun sudah hancur. Mereka mengetahui keberadaannya di TV, ketika Jayun memperlihatkan sulapnya yang bisa menerbangkan Mike. Tiba-tiba sakit kepala Jayun kumat. Melihat itu Dr. Baik tersenyum sembari berkata bahwa itu adalah gejala kehancuran otak. Ia memerintahkan anak buahnya menyuntikkan serum berikutnya yang berfungsi menghentikan rasa sakit tersebut. Namun serum itu hanya bertahan 1 bulan. Jika terlambat, ia akan merasakan sakit 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu artinya, Jayun hanya bisa bergantung pada Dr. Baik agar bisa mendapatkan asupan serum setiap bulan. Gongja yang menyaksikannya dari ruangan lain shock dan panik. Ia sadar mereka telah tertipu. Bukan mereka yang menemukan Jayun, tapi sebaliknya, Jayunlah yang menemukan mereka, untuk mendapatkan obat sakit kepala yang dideritanya selama ini. Jadi, plot twist-nya, Jayun tak pernah hilang ingatan. Selama ini dia kesulitan mencari keberadaan Dr. Baik. Mengetahui waktunya tersisa 1 bulan, ia terpaksa mengambil jalan pintas, mengekspos dirinya dengan trik sulap lewat acara TV agar mereka mengetahui keberadaannya. Walaupun resikonya cukup berbahaya, yaitu mempertaruhkan nyawa orang-orang terdekatnya. Namun ia yakin, ia bisa melindungi mereka. Dr. Baik sangat terkejut mengetahui fakta tersebut. Ia mengeluarkan gas untuk membius Jayun, namun tiba-tiba Jayun sudah berada tepat di belakang Dr. Baik. Ia menembak kaki dokter dan meminta serum tersebut. Sementara itu di ruangan lain, Gongja yang sedang menuju ke ruangan Dr. Baik mendapat serangan dari Mr. Choi. Disinilah terungkap, ternyata Gongja adalah anak laki-laki yang tertangkap di awal scene tadi. Ketika Jayun menyeret Dr. Baik, Gongja tiba-tiba muncul menghajar Jayun. Pertarungan dua anak eksperimen pun beda level ini tak terhindarkan lagi. Terlihat jelas, Gongja kewalahan melawan Jayun. Saat ia akan mengeksekusi Gongja, 2 tembakan berhasil membuatnya terjatuh. Dr. Baik menduga Mr. Choi datang menolongnya, namun ternyata kedatangannya untuk menghabisi mereka semua. Dimulai dari Dr. Baik, tak lama kemudian bawahan Gongja datang. Namun sayang Mr. Choi dengan mudah melumpuhkannya. Tiba-tiba Jayun sudah berada di belakangnya. Dalam hitungan detik, Mr. Choi tewas di tangan Jayun. Masih belum berhenti juga, Inem yang penasaran dengan kekuatan Jayun dengan pedenya menyerang Jayun, yang membuatnya tewas saat itu juga. Gongja pantas menawarkan diri akan memberitahu Jayun lokasi tempat penyimpanan serum di markas utama. Dengan syarat Jayun harus mengalahkannya sekali lagi.
Dan hasilnya pasti udah tahu kan? Kalah. Karena tak mau menepati janjinya, Jae-yun langsung menembaknya. Dan setelah itu Jae-yun beranjak ke ruang lab mengambil serum yang tersisa. Ia memberikan serum tersebut untuk ibunya dan hanya menyimpan 2 serum untuk dirinya. Terungkaplah fakta, ternyata sejak kecil ayahnya sudah mengetahui kalau Jae-yun bukanlah manusia biasa. Waktu Jae-yun pernah membantai sebagian sapi ternak, sang ayah sempat berpikir membawa Jae-yun ke panti asuhan. Namun sang ibu menentangnya. Ia bersikeras merawat Jae-yun dan yakin Jae-yun akan menjadi anak yang berbakti, walaupun mereka tahu Jae-yun sangatlah berbahaya. Jae-yun terdiam, kemudian pamit dan berkata ia akan kembali. Ia juga bermitan pada sahabatnya Mi-eung-hee. Di akhir film diperlihatkan, Jae-yun mendatangi seorang wanita untuk membuatkannya serum yang bisa menyembuhkannya secara permanen. Yang ternyata, wanita itu adalah kembaran Dr. Baek, Direktur Baek. Terlihat seorang wanita asing di sampingnya. Jae-yun memperingatkan agar tidak menyentuh wanita tersebut. Dan, kita masuk ke sequel kedua berjudul The Other One, tahun 2022. Film dibuka dengan flashback masa kecil Jae-yun di mana ia membantai sapi-sapi ternak ayahnya. Scene beralih ke beberapa tahun sebelumnya. Terlihat bus pariwisata sedang dalam perjalanan ke tempat wisata. Di antara para penumpang, terdapat seorang wanita yang tengah hamil. Mereka tak menyadari bahwa bus itu telah dibajak anak buah Dr. Baek dan saudara kembarnya. Semua penumpang dibunuh kecuali wanita hamil tadi. Saat terbangun, dia sudah berada di sebuah lab milik Dr. Baek. Tujuan mereka berdua menculiknya tak lain karena ingin melakukan percobaan cloning dalam rahim. Yang artinya, wanita itu akan melahirkan 2 anak kembar mutan, yang salah satunya adalah Jae-yun. Kembali ke masa sekarang, di mana sekelompok mutan menyusup ke lab rahasia Direktur Baek yang berada di Shanghai. Mereka membantai semua anak-anak eksperimen yang berada di sana. Akan tetapi salah satu anak bernama gadis yang berstatus di atas level 1 berhasil selamat. Saat keluar dari lab, gadis mengalami sakit kepala yang sama seperti Jae-yun. Namun ia tak membutuhkan serum untuk mengobatinya. Setiap kepalanya sakit, gadis selalu mendengar suara ibunya memanggil. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya hingga ke jalan utama. Tak lama kemudian sebuah mobil melintas dan hampir menabraknya berhenti. Mobil itu berhenti dan membawa gadis pergi. Terdapat seorang wanita bernama Ki-eung-hee di mobil itu. Mereka menculiknya atas perintah paman Ki-eung-hee yang ingin menguasai tanah warisan ayah Ki-eung-hee. 야, 너 뭐야? 이 동네서? 너 또 뭐 봤어? 010-7562-3905. 너 뭐하는 애냐? 꼬라진 이게 뭐고? Melihat para gangster memperlakukan gadis dengan kasar, Ki-eung-hee memarahinya. Namun yang ada, ia malah digebukin. Tanpa diduga, gadis langsung menghajar mereka hingga menyebabkan mobil tersebut oleng dan menabrak pohon. Saat tersadar, Ki-eung-hee melihat gadis akan membunuh pria yang masih hidup. Ki-eung-hee dengan cepat menghentikannya dan membawa gadis menjauh dari tempat itu. Tak lama kemudian, sahabat mendiang ayah Ki-eung-hee bernama Dr. Byun pun tiba menjemput mereka. Gadis yang pingsan segera diobati Dr. Byun, seorang dokter hewan. Ia mengeluarkan pecahan dan peluru dari tubuh gadis. Anehnya luka-luka di tubuhnya langsung sembuh yang membuat Dr. Byun kaget. Ia lantas memberitahu kejadian itu pada Ki-eung-hee dan memintanya melapor ke polisi. Akan tetapi Ki-eung-hee lebih memilih merawatnya di rumah agar tak berurusan dengan polisi. Sejak orang tuanya meninggal, Ki-eung-hee hidup berdua dengan adiknya bernama Dae. Meskipun tak pernah akur, tapi mereka berdua saling menyayangi. 친동생 괜찮아. 뭐 하는 거야? 하지 말라고. 하지 말라고. Melihat pertengkaran di antara mereka, gadis langsung menghabisi semua makanan yang ada di atas meja. Scene berpindah ke kediaman Direktur Baek. Terlihat seorang pria bernama Mayor yang menemuinya. Mereka membahas soal beberapa lab rahasia termasuk Shanghai yang dihancurkan kelompok tertentu. Ia mencurigai Yang Dalang dari semua itu. Namun Yang tak merasa melakukannya dan malah menuduh Direktur Baek. Karena menurutnya Direktur Baek orang terakhir yang bertemu Jae-yun. Diketahui Jae-yun diam-diam menghancurkan banyak lab di banyak negara. Sayangnya,
keberadaannya tidak diketahui. Kehancuran lab di Shanghai menjadi masalah tersendiri, khususnya Direktur Baik, karena berhubungan dengan kaburnya gadis. Meskipun gadis merupakan hasil kloningan, tapi ia mampu bertahan tanpa obat. Tidak seperti Jae-yun. Kita beralih ke Sersan Jo Hyeon dan bawahannya Bule yang berada di Asia Tengah. Mereka berdua adalah manusia eksperimen Dokter Baik yang bekerja di militer. Terlihat ia mengeluarkan peluru dari tubuhnya dan bisa memulihkan luka-lukanya layaknya mutan. Malam itu ia mendapat pesan dari Direktur Baik untuk kembali ke Korea mencari keberadaan gadis. 제 몸에 자라고 있던 수정체를 분리해 복제를 시도했어. 구자윤인가 뭔가 걘. 그중 하나가 이 아이고. 약점이 있어. 그 뇌가 약물에 내 생각보다 강해. 반드시 제거돼야 돼. Sebelum pergi Direktur Baik memberinya alat pelacak agar lebih mudah mendeteksi keberadaan gadis. Dalam perjalanan pulang, mereka diikuti anak buah Mayor Yang. Jo Hyeon meminta Bule memberi mereka pelajaran, karena sebenarnya bos mereka Mayor Yang adalah mantan atasan Jo Hyeon. Tak lama kemudian, alat pelacak Jo Hyeon berbunyi, yang menandakan keberadaan gadis tak jauh dari tempat itu. Sementara itu di rumah Kyung-hee, sakit kepala gadis kumat. Namun itu bukanlah masalah karena pada dasarnya gadis bisa mengatasinya dengan memulihkan kembali saraf otaknya. Di saat bersamaan dengan itu, gadis merasakan kehadiran Yongdo bersama anak buahnya. Yongdo sendiri adalah paman Kyung-hee yang menculik Kyung-hee waktu itu. Kali ini dia berniat memaksa ponakannya menandatangani surat penjualan tanah orang tuanya. Jelas saja Kyung-hee menolaknya dan mengancam mereka dengan senjata. Hal itu malah membuat Kyung-hee dan adiknya dihajar anak buah Yongdo. Namun pandangan mereka teralihkan dengan kemunculan gadis yang berada di atas genteng. Gadis menghajar mereka karena telah melukai Kyung-hee dan adiknya. Sontak saja, Yongdo dan anak buahnya ketakutan setengah mati. Kejadian itu membuat Yongdo shock sampai Kyung-hee harus menyadarkannya dengan sebuah tamparan. 됐어. 정신 차리라고! Dae pun demikian. Ia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejak saat itu, Dae mulai mengakrabkan diri dengan gadis. Ia berniat memviralkan aksi gadis di YouTube, agar mereka bisa mendapatkan banyak uang. Tak jauh di rumah, terlihat Jo Hyeon sudah berada di sana. Keesokan harinya, Mayor Yang bertemu Jo Hyeon. Ia meminta mantan anak buahnya itu mengabaikan perintah Direktur Baik. Meskipun Direktur Baik menuduhnya sebagai dalang dari semua itu. Namun ia yakin, Direktur Baik terlibat, karena pertemuan terakhirnya dengan Jae-yun. Akan tetapi Jo Hyeon tak peduli dengan urusan Mayor Yang dan Direktur Baik. Ia melakukan tugas itu hanya untuk membalas hutang budinya pada Direktur Baik. Di tempat lain, terlihat 4 pemuda eksperimen yang baru tiba di Korea. Mereka berasal dari Shanghai. Tujuan kedatangannya ke Korea untuk menangkap gadis atas perintah seseorang yang belum diketahui identitasnya. Pemimpin dalam rombongan itu, kita sebut saja Ling Ling, berkata kalau dirinya sangat yakin telah menghancurkan kepala gadis. Tapi kok bisa gadis masih selamat? Itu artinya, merekalah yang menghancurkan lab di Shanghai. Sementara itu di kediaman Dr. Byun, ia didatangi Yongdo. Mereka meminta informasi tentang gadis. Ia harus kehilangan jari tangannya karena menolak memberikan informasi. Sesampainya di markasnya, ia dikagetkan dengan kemunculan 4 orang asing yang membantai anak buahnya tepat di depan matanya. Mereka meminta informasi tentang keberadaan gadis, dengan imbalan serum. Ia pun setuju. Shin berpindah ke mall, di mana Kyung-hee bersama adiknya dan gadis sedang berbelanja. Ia mendapat telepon dari Dr. Byun. Ia memperingatkan Kyung-hee agar segera pergi dari rumah. Ketika hendak pulang, Jo Hyeon tiba-tiba masuk ke mobilnya. Ia menjelaskan bahwa gadis bisa saja membahayakan nyawa mereka. Untuk itu mereka mengajak Kyung-hee bekerja sama menangkap gadis.
Di rumah, Kyung-hee terlihat ragu-ragu. Apakah ia harus menyerahkan gadis atau membiarkannya pergi? Saat Dae akan mengajaknya melihat kembang api, Kyung-hee menghentikan mereka dan meminta Dae membawa kabur gadis. Gadis langsung menyadari kehadiran orang asing di sekitar rumah itu. Dae langsung membawanya lewat pintu belakang, menunjukkan jalan untuk kabur. Sementara ia akan kembali ke rumah menyelamatkan kakaknya. Kini, Jo Yeon tinggal menunggu kode dari Kyung-hee. Namun tiba-tiba, Yongdo bersama rombongan termasuk 4 orang Shanghai mendatangi rumah Kyung-hee. Karena tujuan kali ini bukan untuk merampas tanah warisan melainkan gadis, Yongdo langsung menembak ponakannya hingga tewas. Melihat kejadian itu, Jo Yeon langsung menembakkan bazooka ke rumah Kyung-hee. Ledakan tersebut membuat 4 orang itu sadar bahwa ada pihak lain yang juga menginginkan gadis. Ia bergegas menyusul gadis ke hutan. Pertarungan kubu Jo Yeon versus kubu Shanghai tak terhindarkan lagi. Saat Yongdo hendak mengeksekusi Dae, Jo Yeon langsung melindunginya. Naas Dae harus tewas terkena tembakan dari pemuda Shanghai. Tersisa Jo Yeon dan Bule versus 2 anggota Shanghai. Sayangnya, level Jo Yeon jauh di bawah mereka. Di hutan, gadis baru saja siuman dari pingsannya akibat ledakan tadi. Melihat kembang api, dadanya terasa sakit. Pikirannya langsung teringat pada Kyung-hee dan Dae. Tak lama kemudian, salah satu anggota Shanghai muncul dan langsung menyerang gadis. Hanya dengan tatapan saja, wanita itu tewas di tempat. Dari arah hutan, terlihat gadis berjalan sembari menyeret mayat anggota mereka. Dengan senyuman yang meremehkan, mereka menganggap gadis bukanlah ancaman yang harus ditakuti. Namun gadis tak mempedulikan mereka, karena pandangannya langsung tertuju pada Kyung-hee dan adiknya. Tewasnya kedua kakak beradik itu membuat amarah gadis memuncak. Tatapan tajamnya seketika membuat tangan pemuda itu hancur berkeping-keping. Sebagai mutan, ia mampu menumbuhkan tangan baru dan kembali menyerang gadis dengan elemen tanah. Sayangnya gadis dengan mudah mengontrol batu-batu itu dan balik menyerangnya hingga tewas di tempat. Ling Ling akhirnya sadar betapa mengerikannya kekuatan gadis. Tak lama kemudian, Jayun akhirnya muncul. Dengan santai ia menyapa gadis dengan sebutan adikku. Ling Ling terkejut mengetahui gadis adalah adik kandung Jayun. Terungkaplah fakta. Ternyata Jayun ikut dalam penyerangan lab Shanghai dan mengutus Ling Ling beserta anak buahnya membebaskan gadis dari lab. Karena saat itu ia sedang terluka parah dan belum bisa menghadapi kekuatan gadis. Ia bahkan sempat mengikuti gadis saat melarikan diri dari lab. Jayun langsung menghabisi Ling Ling karena ia memerintahkan mereka mencari tahu keberadaannya, bukan untuk membunuhnya. Setelah menjelaskan semuanya, ia mengajak gadis menemui ibu mereka karena hanya gadis yang bisa terhubung langsung dengan sang ibu. Bukannya menyambut tangan sang kakak, gadis malah mendekati mayat orang yang menolongnya. Sembari memegang dadanya, ia berkata ingin menghidupkan mereka. Jayun memberikan serum untuk menghidupkan salah satu dari mereka. Akan tetapi serum itu akan merubah orang tersebut menjadi mutan. Tak mendapat jawaban dari gadis, Jayun langsung membiusnya dan membawanya pergi. Di kediaman Direktur Baik, ia berkata, akhirnya kedua kakak beradik itu bertemu. Cepat atau lambat, mereka akan menemui ibu mereka. Di akhir film diperlihatkan Jo Yeon dan Bule berhasil selamat. Ia menghubungi Mayor yang meminta bantuan mengejar Jayun dan gadis. Yang ternyata, Mayor yang bersama anak buahnya sudah berada di atap rumah. Mayor yang berkata, ia sudah mengetahui kemana tujuan mereka. Dan, bersambung. Tapi entah kapan rilis sequel ketiganya.